Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7 semua? Semoga teman-teman masih semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mereview materi awal hingga akhir setelah PTS. Sebelum nanti teman-teman akan melakukan penilaian akhir semester. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang berfungsi menggambarkan suatu objek yang diamati berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, ingat ya teman-teman, deskripsi, narasi, hingga prosedur itu berbeda. Kalau deskripsi yang ditekankan adalah menggambarkan sesuatu. Jadi dia menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Tujuannya apa? Agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi objek. Pada bagian ini bersifat umum. Nah, biasanya berisi nama objek yang akan dideskripsikan, kemudian lokasi, sejarah lahirnya objek tersebut. Kalau dia ada maknanya, bisa disebutkan makna dari nama objek tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Di bagian ini merupakan bagian inti, di mana objek tersebut dideskripsikan secara rinci sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Yang ketiga, ada simpulan atau penutup. Di bagian ini berisi kesan yang dirasakan penulis terhadap objek yang diamati. Contoh soal. Nah, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor bla bla bla. Salah satu andalan wisata Kota Yogyakarta adalah Parangtritis. Nah, berdasarkan struktur teks deskripsi paragraf pertama adalah, nah kita lihat, di situ hanya menyebutkan nama, kemudian lokasi atau alamat, maka ini merupakan bagian identifikasi objek. Kemudian di unsur kebahasaan kita akan membahas tentang hiponim atau kata khusus dan hipernim kata umum. Hiponim merupakan sekelompok kata yang memiliki cakupan makna yang lebih spesifik atau sempit. Jadi dia maknanya sempit atau khusus. Sedangkan hipernim sekelompok kata yang memiliki cakupan makna lebih luas. Contoh untuk hiponim. Hiponimnya ada bunga. Maka hipernimnya melati, anggrek, dahlia, dan mawar. Hiponim bunga, bunga itu masih umum. Sedangkan kalau hipernim dari bunga merupakan melati, anggrek, dahlia, dan mawar. Itu lebih khusus. Nah, ini ada contoh soal. Kata umum dari ayam, burung, bebek, angsa. Yang mana yang merupakan kata umum dari hewan-hewan tersebut? Ya,
Jawabannya adalah yang C. Mereka adalah sejenis unggas. Kemudian kita akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu secara urut dan lengkap. Kalau tadi deskripsi itu kata kuncinya menggambarkan objek, kalau teks prosedur itu menjelaskan langkah-langkah secara berurutan. Tujuannya apa? Agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara urut dan lengkap. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Teks prosedur dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isi ada prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat puding, membuat bolu tape, membuat ice cream. Nah, yang kedua, teks prosedur melakukan sesuatu. Contoh, cara memainkan suling yang benar. Yang kedua, berdasarkan kerumitannya. Ada teks prosedur sederhana yang langkah-langkahnya kurang dari 4 langkah. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks, lebih dari 4 langkah. Selanjutnya, kata kerja pasif. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan subjek sedang melakukan apa. Nah, kata kerja pasif adalah jenis kata kerja di mana subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai korban atau pihak yang dikenakan pekerjaan dari kata tersebut. Biasanya kata kerja pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contoh, bola itu ditendang oleh Beni. Yang kedua, pohon pisang itu tersambar petir. Yang ketiga, minumanku diminum oleh adikku. Selanjutnya, contoh soal. Mobil sedan baru berwarna merah itu dikendarai oleh Paman Pedro dengan sangat hati-hati. Nah, kalimat di atas yang merupakan kata kerja pasif adalah kita lihat yang diawali dengan imbuhan di. Ya, berarti jawabannya adalah dikendarai. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama berisi tujuan, yaitu alasan mengapa teman-teman membuat teks ini. Kemudian yang kedua, alat dan bahan, berisi perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Yang ketiga, merupakan langkah-langkah, berisi cara melakukan atau cara membuat sesuatu sesuai dengan urutan. Yang keempat, penutup, berisi penjelasan. Hasil yang didapat bisa juga berupa saran atau tanggapan penulis. Kemudian, teks narasi. Teks narasi merupakan ragam teks yang bertujuan menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa imajinatif. Berbeda dengan deskripsi, kalau deskripsi itu menggambarkan objek, sedangkan narasi adalah menceritakan sebuah peristiwa. Tujuannya apa? Untuk menghibur pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama akan kita bahas adalah unsur intrinsik. Satu, ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, latar atau setting. Ada tempat, waktu,
dan suasana yang tergambar dalam cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan watak dari si tokoh tersebut. Yang keempat, alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita atau bisa disebut juga dengan jalan cerita. Alur dibedakan menjadi ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Bisa disampaikan secara langsung atau secara tulis dan secara tidak langsung, hanya tersirat. Yang keenam, ada sudut pandang atau point of view. Bagaimana penulis memosisikan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua, ada orang pertama dan ada orang ketiga. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar cerita. Ini berkaitan dengan latar belakang si pengarang. Ada pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Kok yang muncul kedua-dua?